semuanya, balik lagi di Corvin Channel. Hari ini aku lagi mau masak ayam ungkep. Nah, di sini bahan-bahannya aku ada ayam, paha ayam sama sayap ayam. Terus aku juga pakai ampela dan bumbu-bumbu yang dialusin. Ini ada kunyit, jahe, lengkuas. Lengkuasnya aku pakai emang sengaja agak banyak karena aku mau dapetin bumbu alusnya itu lebih banyak. Terus bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, serai, daun jeruk, sama daun salam. Nah, di sini aku bikin cabenya ada tomat, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, sama cabai besar. Terus untuk bumbunya aku pakai totole atau kaldu jamur, sedikit gula pasir, sama garam. Udah itu aja. Nah, tadi sebelum ini aku udah bikin ungkep tahunya, karena kalau dijadiin satu panci aku nggak cukup kebanyakan, jadi aku udah bikin tahu sama tempenya. Bumbu tahu tempenya bener-bener persis sama kayak ini ya, jadi aku nggak videoin lagi tadi. Oke, sekarang lanjut ke proses pembuatannya. Sekarang kita nyalain kompornya dulu. Oke, udah lumayan panas. Ini aku wajannya juga udah aku kasih minyak ya, sedikit aja untuk numis. Kita masukin serai, daun salam, daun jeruk. Apinya pakai api sedang aja biar nggak gosong. Kalau udah harum, terus udah lumayan setengah matang kayak gini, udah agak kering ya, terus kita masukin airnya. Udah lumayan matang gitu loh tadi, kuningnya juga udah sedikit berubah, kita bisa masukin air. Terus kalau udah ada air, kita bisa gedein apinya. Kita masukin bumbu yang tadi ya, kita masukin penyedap jamur, gula pasir. Gula pasir ini cuman buat apa, penyeimbang rasa gitu loh, supaya pas rasanya, enak. Garam, nanti kalau kurang apa bisa dirasa-rasa lagi ya. Ini udah mulai mendidih, kita bisa masukin ayamnya. Oke, aku masukin ayamnya dulu, ampelanya nanti kalau udah setengah jalan, karena aku takut ampelanya nanti terlalu keras, terlalu alot gitu dimakannya, kan habis ini juga mau digoreng. Jadi aku masukin ampelanya kalau airnya udah nyusut setengah, supaya cepet mendidih. Kita tutup. Ini airnya kan udah setengah nih. Sekarang aku mau masukin ampelanya. Udah, kita aduk-aduk bentar supaya ampelanya bisa nyerap juga sama airnya. Kalau udah, kita tutup lagi. Nah, sembari nungguin ini, aku mau bikin sambalnya ya. Oke, udah. Sekarang wajannya juga udah aku kasih minyak. Sekarang kita masukin aja cabenya, digoreng dulu. Ini bisa muncrat-muncrat, bisa nyiprat-nyiprat gitu, jadi kita tutup aja. Ini udah, aku udah mau angkat. Ini udah aku angkat kayak gini. Sekarang
udah mau dihalusin ya. Aku halusin dulu. Ini aku udah mau matiin, udah mau diangkat. Terus tadi udah dibumbuin lagi ya. Tadi aku tambahin garam sama penyedap. Udah, sekarang aku mau lanjut numis bumbunya ini. Kita tumis dulu sampai airnya nyusut. Ini kan masih ada airnya tuh ya. Aku mau tumis sampai airnya benar-benar kering, terus aku tambahin minyak goreng. Udah nyusut, sekarang kita tambahin minyak sedikit ya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak, sayang-sayang nanti kebuang. Kita goreng sampai warnanya coklat dengan api kecil biar nggak gosong. Ini aku udah buang-buangin batang serai sama daun salam. Sekarang masih digoreng sampai berubah warna. Ini udah mulai berubah warna, udah mulai kering. Bentar lagi aku angkat. Soalnya kalau udah diangkat itu masih proses masak, jadi angkat dari wajan, jangan sampai bener-bener coklat banget. Nanti kalau coklat banget diangkat keluar jadinya gosong, karena masih ada proses masak di setelah kita angkat tuh masih panas gitu. Oke, sekarang aku mau goreng sambelnya yang udah dihalusin. Nah, kita kasih bumbu ya. Bumbunya itu kaldu jamur, garam, sama gula. Ini aku gorengnya pakai minyak yang bekas goreng bumbu ayam ya. Jadi minyak bekas bumbu ayam tadi aku buat masak sambelnya. Dikasih bumbu ayam itu biar lebih wangi, biar lebih sedap. Cuman aku kali ini nggak dimasukin bumbunya karena aku ngerasa bumbunya aja udah sedikit gitu loh. Aku bikinnya kurang banyak bumbunya, jadi aku nggak masukin ke sambalnya. Tapi kalau teman-teman bikin bumbu kuningnya tuh banyak, jadi sehabis diungkep bumbu kuningnya bisa dimasukin sedikit ke sambalnya, biar sambalnya berasa lebih sedap gitu. Oke, udah cukup. Aku matiin kompornya. Aku pindahin ke mangkok. Oke, teman-teman, ini aku udah selesai masaknya, udah selesai ngungkepnya, tapi belum digoreng. Nah, ini ayam ungkepnya kayak gini sama ampelanya. Terus ini bumbu ungkepnya tadi, sisa bumbunya sedikit banget kan, jadinya nyusut gitu loh. Jadi enaknya sih kalau pakai kelapa ya, gitu. Jadi lebih banyak. Terus ini sambelnya. Ini sambelnya udah aku cicipin, enak banget, ada rasa manisnya, gurihnya, asinnya. Dan ini udah aku tambahin jeruk limau gitu yang kecil itu loh ya. Nah, ini nanti aku mau pisahin supaya bisa buat digoreng untuk besok-besok. Nanti kalau ini udah bener-bener adem, bener-bener dingin, aku bisa masukin ke kulkas. Nah, kayak gini nih, aku udah masukin ke plastik. Jadi kalau aku mau goreng, nanti aku tinggal ambil satu plastik gitu dari kulkas atau dari freezer.
Ini bisa kuat banget, bisa tahan lama. Jadi kalau teman-teman mau coba, mau nyetok buat di rumah, jadi kalau lagi males masak, bisa tinggal goreng ini sama goreng ayam. Ayam pun juga nanti aku mau masukin ke freezer atau ke kulkas gitu, ya. Oke, gitu aja. Sebentar lagi aku bakal goreng ayamnya sama tahunya. Nah, ini aku udah selesai goreng. Ini ayam gorengnya, ini tempe gorengnya, ini tahu gorengnya, ini sambal yang tadi. Sekarang aku udah mau makan. Thank you banget buat teman-teman. Semoga resep aku ini berguna buat teman-teman. Dan please di like, comment, dan subscribe semuanya, dinyalain lonceng notifikasinya. Oke, gitu aja. Salam Indonesia dari Singapura. Semoga konten ini bermanfaat ya. See you in the next vlog semuanya. See ya. Buat teman-teman semuanya, aku Glenn dan Papi Glenn mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa. Semoga ibadah puasa teman-teman dilancarkan dan dipermudah semuanya. Dan Happy Ramadan 2020 buat teman-teman yang merayakan.